Shalom adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Kakak percaya adik-adik yang ada di rumah pasti dalam keadaan yang sehat. Jangan lupa adik-adik, tetap semangat, bersukacita, dan penuh cinta. Pada saat ini, sebelum kita memasuki kelas kita masing-masing, kita mau memulai pembelajaran kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyanyi bagi Tuhan. Kita katakan, Bapa, aku datang padamu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh belajar kembali, dan kami percaya itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memimpin menyertai kami, supaya ketika kami belajar, kami boleh mengerti dan memahami setiap firman Bapa. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan sampai terakhirnya nanti, kiranya Tuhan terus hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Bapak kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita terus bernyanyi bagi Tuhan, kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Sedih
dan pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Segala ungkapan syukur kami angkat kepadamu pada saat ini Tuhan, atas kasih-Mu dan pertolongan-Mu yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai setiap aktivitas kami, setiap kegiatan kami, bahkan pembelajaran kami pada saat ini ya Bapa. Kami meminta tuntunan Roh Kudus-Mu yang terus hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah apa yang kami pelajari pada saat ini Tuhan, kami boleh tanamkan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh jadikan pedoman di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya setiap pembelajaran kami pada saat ini ya Bapa. Kami hanya serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Kakak harap semuanya baik-baik saja ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang minggu lalu di bab yang ketiga mengenai baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Dari bahan ajar Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang keempat, dan dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nah, sebelum kita masuk dalam penjelasan, sebelum kakak menjelaskan materi kita untuk pertemuan kali ini, kakak minta adik-adik untuk mempersiapkan diri untuk belajar. Dengar baik-baik ya, simak baik-baik penjelasan dari kakak. Nah, kita masuk di baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan yang dilakukan di Sungai Yordan. Pasti adik-adik udah sering mendengarkan tentang ini. Sebenarnya orang Yahudi yang hidup zaman sebelum zaman Yohanes Pembaptis pun sudah mengenal adanya baptisan, yaitu melalui adat
pembasuhan seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia terhadap Naaman. Adat pembasuhan Perjanjian Lama lebih mempunyai arti sebagai penyucian. Itu di dalam Perjanjian Lama. Berbeda dengan adat istiadat di dalam Perjanjian Baru. Makna baptisan itu sebagai simbol dari makna pertobatan. Ketika orang, saya, dan adik-adik yang pada awalnya hidup di dalam kehidupan lama, tetapi ketika saya dengan adik-adik percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis, itulah simbol dari pertobatan, mengalami pertobatan dalam diri. Sedangkan baptisan Yohanes bersifat eskatologis, menuju kepada Kristus yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dalam kitab Markus pasal yang pertama ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Baptisan Yohanes sekalipun bermakna penyucian diri dari dosa ataupun pembasuhan, namun sifatnya melambangkan pertobatan dan pengharapan akan kebangkitan Kristus. Pada tahun ke-15 pemerintahan Raja Agung Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes menjadi Raja Galilea, Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Firman Tuhan datang kepada Yohanes di padang gurun, dan ia menjelajahi seluruh daerah Yordan untuk berkhotbah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bertobatlah kamu, dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap bukit menjadi rata. Jalan yang berliku diluruskan, jalan yang berlekuk diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan Allah. Apa yang harus kami perbuat? Ya, apa yang harus kami Kamu keturunan ular beludak, Apa yang harus kami lakukan? tunjukkan kami jalan untuk kembali. siapa yang mempunyai 2 helai baju harus memberikan 1 pada orang yang tidak punya. Dan siapa punya makanan harus membagikannya. Guru, kami ini penagih pajak. Bagaimana dengan kami? Jangan menagih lebih dari seharusnya. Bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami perbuat? Jangan mengambil uang orang dengan paksa. Dan jangan juga kamu memeras mereka. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Katakan, engkaukah Kristus? Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Di tangannya ada nyiru untuk menampi dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung, tetapi sekam akan dibakarnya.
Kudus turun ke atas Yesus dalam rupa burung merpati. Dan terdengar suara Allah, "Engkau anakku yang aku kasih, aku berkenan kepadamu." Nah, kita akan lanjut di makna baptisan anak-anak. Baptisan anak-anak. Gereja mengakui dan melaksanakan baptisan anak dari usia bayi dan baptisan dewasa pula. Akan tetapi ada juga beberapa gereja yang hanya mengakui baptisan orang dewasa. Artinya di dalam gereja tersebut hanya melayani baptisan untuk orang dewasa, tidak untuk anak-anak. Ada beberapa gereja yang melakukan hal demikian. Tidak ada baptisan anak-anak, tetapi biasanya ada penyerahan anak. Ketika anak yang baru lahir didoakan, diserahkan kepada Tuhan, yang didoakan oleh pendeta, tetapi tidak dibaptis. Ada pula gereja yang melakukan baptisan anak-anak, ada juga yang tidak. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-16a, dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-14a, Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-14a, Yesus memarahi murid-muridnya yang ingin menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya. Nah, Yesus mengatakan, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka." Yesus memberkati anak-anak. Maka baptisan anak-anak memiliki dasar Alkitab bahwa Yesus sendiri menyambut kehadiran anak-anak dan memberkati mereka. Jadi baptisan anak-anak memiliki dasar Alkitab. Begitu pula baptisan orang dewasa juga memiliki dasar Alkitab. Dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Baptisan itu merupakan perintah Yesus, perintah Tuhan Yesus. Nah, baptisan merupakan perintah Yesus. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai 20, Yesus meminta murid-muridnya untuk pergi ke seluruh penjuru bumi. Kabarkanlah Injil Kerajaan Allah dan baptis orang-orang yang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus menginginkan agar keselamatan diperluas mencakup seluruh bangsa, agar semua orang-orang juga dapat menerima keselamatan dari Tuhan yang Allah berikan. Keselamatan itu adalah anugerah dari Allah. Keselamatan yang pada mulanya dipahami hanya milik bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Kini di dalam orang Kristen, kita mempercayai ketika kita sudah percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita memperoleh keselamatan tersebut. Kini diperluas, Yesus menjadi milik semua bangsa, bahkan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Setiap orang dari berbagai bangsa yang percaya kepadanya menjadi muridnya. Tandanya adalah melalui baptisan, dan mereka pun menerima anugerah keselamatan.
Jadi unsur percaya amat penting dalam baptisan. Karena ketika orang yang memiliki komitmen untuk dibaptis itu adalah orang yang sudah mengalami pertobatan. Dia sudah percaya. Yaitu hanya orang yang percaya kepada Kristus dan orang yang bertobat yang akan menerima baptisan kudus. Yesus sendiri menjalankan baptisan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ketika dia dibaptis, turunlah Roh Kudus ke atas kepalanya dan ada suara dari langit yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Itulah suara yang keluar ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus di Sungai Yordan. Nah, biasanya baptis sering kita dengar ada dua, baptis percik dan baptis selam. Sejak beberapa waktu yang lalu, banyak terjadi perdebatan mengenai cara pembaptisan mana yang lebih alkitabiah, apakah baptisan percik atau baptisan selam. Namun Alkitab tidak memberikan penekanan pada cara baptis tertentu. Alkitab lebih memberi penekanan pada makna baptisan tersebut, bahwa baptisan itu adalah simbol atau hanya sebuah lambang dari pertobatan. Intinya, yang terpenting adalah orang tersebut sudah mengalami pertobatan, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang terpenting. Setiap gereja melakukan cara baptisan menurut tradisi atau aturan dari gereja itu masing-masing. Namun yang terpenting bukan cara seseorang dibaptis, melainkan makna yang sudah kakak jelaskan tadi, makna baptisan itu sendiri. Itulah yang terpenting, bahwa baptisan itu sebagai simbol dari pertobatan. Baptisan itu adalah pertobatan. Yang paling penting itu seseorang mengalami pertobatan. Nah, sebagai kesimpulan atau rangkuman dari pembahasan kita, dari pembelajaran kita minggu lalu sampai yang sekarang ini, bahwa baptisan merupakan salah satu sakramen dalam gereja Protestan yang mengakui dua sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus. Ada dua, ingat ya adik-adik, ada dua sakramen dalam gereja Protestan, yaitu sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus. Baptisan kudus merupakan tanda seseorang menjadi bagian dari persekutuan orang percaya yang telah bertobat dan bersedia hidup baru dalam anugerah Yesus Kristus. Semua orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah orang-orang yang telah menjadi bagian atau anggota dari persekutuan orang percaya. Jika seorang dibaptis pada masa kanak-kanak, dia dibaptis berdasarkan pengakuan dan iman orang tuanya. Namun ketika seorang dibaptis, ketika ia sudah dewasa atau baptisan dewasa, itu harus dari dalam dirinya sendiri, bahwa dia sudah benar-benar mengalami pertobatan, barulah ia boleh menerima baptisan kudus. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Kita telah menyelesaikan materi kita dari bab 3 ini. Terima kasih untuk adik-adik semua yang telah menyimak dari awal pembelajaran kita. Nah, sekarang kita akan mengakhiri kelas kita. Kakak akan memimpin dalam doa. Adik-adik tundukkan kepala,
pejamkan matanya. Kita mau berdoa mengakhiri kelas kita. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk tuntunan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dari awal kelas kami ini, dari pertengahan hingga berakhirnya, itu semua boleh terjadi karena Tuhanlah yang ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah Tuhan, dalam materi di bab 3 ini telah kami bahas tentang pembaptisan. Dan kami yakin percaya bahwa kami boleh menerima keselamatan daripada-Mu. Itu adalah anugerah yang luar biasa yang boleh kami terima Tuhan. Bahwa kami boleh mengalami pertobatan, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Dan kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami juga mau menyerahkan aktivitas kami selanjutnya sepanjang hari ini dalam tangan kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin adik-adik semua. Nah, sekarang adik-adik selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Bye.